Shalom Miss dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adel Firunesi, NIM 2503001, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Prodi PKGSD semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul materi gerak dan perpindahan. Baik, kita akan memulai dari pengertian gerak. Gerak adalah perpindahan posisi suatu benda dari satu tempat ke tempat lain terhadap titik acuan tertentu dalam selang waktu tertentu. Dengan kata lain, suatu benda dikatakan bergerak jika posisi atau kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, bola yang menggelinding di lantai. Nah, bola mengalami perubahan posisi dari tempat awalnya. Yang kedua, daun yang jatuh dari pohon. Daun bergerak dari atas ke bawah akibat gaya gravitasi. Yang kedua, pengertian perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dari tempat awal ke tempat yang baru. Perpindahan menunjukkan jarak lurus antara titik awal dan titik akhir gerak benda serta memiliki arah. Ciri-ciri perpindahan: memiliki arah besaran vektor. Yang kedua, dapat bernilai positif, negatif, atau nol tergantung arah gerak benda. Yang ketiga, tidak bergantung pada panjang lintasan tetapi hanya pada posisi awal dan akhir. Contohnya adalah jika seseorang berjalan dari rumah ke sekolah sejauh 500 meter ke timur, maka perpindahannya adalah 500 meter ke arah timur. Namun, jika orang itu kembali lagi ke rumah, maka perpindahannya menjadi nol karena posisi awal dan akhirnya sama. Yang ketiga, hubungan gerak dan perpindahan. Gerak dan perpindahan adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam ilmu fisika. Khususnya dalam pembahasan tentang kinematika, gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap waktu, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir geraknya. Artinya, setiap kali suatu benda bergerak pasti terjadi perpindahan posisi. Meskipun besar perpindahannya bisa berbeda tergantung arah gerak benda tersebut. Hubungannya dapat dijelaskan seperti ini. Jika suatu benda bergerak dari satu tempat ke tempat lain, maka gerak tersebut menyebabkan adanya perpindahan. Tanpa adanya gerak, tidak mungkin ada perpindahan. Tanpa adanya gerak, tidak mungkin ada perpindahan. Namun, tidak semua gerak menghasilkan perpindahan yang besar. Misalnya, ketika seseorang berlari mengelilingi lapangan dan kembali ke titik semula, ia telah melakukan gerak. Tetapi perpindahannya adalah nol, karena posisi awal dan posisi akhirnya sama. Jadi, gerak menunjukkan proses perubahan posisi, sedangkan perpindahan menunjukkan hasil dari perubahan posisi tersebut. Dengan kata lain, gerak adalah kegiatan atau proses dan perpindahan adalah jarak lurus dari titik awal ke titik akhir yang menunjukkan arah dan besar perubahan posisi. Contohnya, jika seorang berjalan 10 meter ke timur, maka perpindahannya juga 10 meter ke timur. Saya ulangi, contohnya jika seorang berjalan 10 meter ke timur, maka perpindahannya juga 10 meter ke timur. Namun jika ia kemudian berjalan 10 meter ke barat, kembali ke posisi semula, maka perpindahannya menjadi 0 meter. Meskipun ia tetap melakukan gerak sejauh 20 meter. Yang berikut percobaan sederhana. Tujuannya adalah untuk mengamati gerak benda dan perpindahan alat dan benda, yaitu bola kecil, yang kedua lintasan lurus atau lantai, yang ketiga meter. Langkah percobaan:
letakkan bola di titik awal. Yang kedua, dorong bola ke arah tertentu. Kesimpulan percobaan. Gerak dapat diamati melalui perubahan posisi benda. Perpindahan selalu mengarah dari posisi awal ke posisi akhir. Percobaan sederhana membantu memahami konsep gerak dan perpindahan secara nyata. Penutup, gerak dan perpindahan adalah konsep dasar fisika yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Percobaan sederhana membantu memperkuat pemahaman konsep tersebut. Demikian presentasi dari saya. Shalom dan terima kasih.